Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mathlit, teman-teman. Video kali ini, kakak akan membahas mengenai dasar-dasar bilangan berpangkat. Teman-teman dapat klik like dan subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Sebelum memulai, mari kita membiasakan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menguasai dasar-dasar bilangan berpangkat, teman-teman perlu menguasai materi operasi hitung dasar, seperti perkalian dengan tanda biasa atau perkalian dengan tanda titik, dan pembagian. Selain materi operasi hitung dasar, teman-teman juga perlu untuk menguasai materi bilangan bulat, terkait dengan urutan bilangan bulat dari negatif ke positif atau sebaliknya. Sebagai gambaran, pada sebuah garis bilangan dengan titik tengah adalah 0, maka setiap bergerak maju atau ke kanan, kita akan menghitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan sebaliknya, setiap bergerak mundur atau ke kiri, kita akan menghitung min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Yang terakhir, teman-teman juga perlu untuk menguasai bilangan pecahan, baik dalam bentuk pembagian dan perkalian. Sebelum masuk ke bilangan berpangkat, sebaiknya teman-teman sudah paham konsep perkalian, bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Misal, 4 dikali 2, berarti penjumlahan 2 yang berulang sebanyak 4 kali, yakni 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Jadi, 4 dikali 2 adalah 8. Nah, untuk perpangkatan, konsepnya adalah perkalian yang berulang. Misal, 2 pangkat 4. Ini berarti perkalian 2 yang berulang sebanyak 4 kali, yakni 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi, 2 pangkat 4 adalah 16. Teman-teman juga perlu untuk tahu bahwa perpangkatan mempunyai dua elemen, yaitu basis, dalam hal ini 2, atau bilangan yang berulang, dan pangkat, dalam hal ini 4, atau banyaknya pengulangan dari basis. Sehingga, perpangkatan merupakan perkalian dari basis yang berulang sebanyak pangkatnya. Teman-teman dapat lebih memahami bahwa konsep perpangkatan merupakan perkalian yang berulang dengan memperhatikan contoh-contoh berikut. 2 pangkat 1 sama dengan 2-nya 1 kali. 2 pangkat 2 sama dengan 2 yang pertama dikali 2 yang kedua sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 2 yang pertama dikali 2 yang kedua dikali 2 yang ketiga sama dengan 8. 5 pangkat 3 sama dengan 5 yang pertama dikali 5 yang kedua dikali 5 yang ketiga sama dengan 125. 7 pangkat 2 sama dengan 7 yang pertama dikali 7 yang kedua sama dengan 49. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang pola. Maka dari itu, bilangan berpangkat juga memiliki pola. Misal, 3 pangkat 1, berarti 3-nya hanya 1 kali, dan hasilnya sama dengan 3. 3 pangkat 2 berarti 3-nya 2 kali, yaitu 3 dikali 3, dan hasilnya sama dengan 9. 3 pangkat 3 berarti perkalian 3 dikali 3 dikali 3, dan hasilnya sama dengan 27. Mari kita lihat polanya, bahwa setiap pangkat bertambah 1, maka hasilnya dikali basisnya, yaitu 3. Sedangkan untuk setiap pangkat berkurang 1, maka hasilnya dibagi oleh basisnya, yaitu 3. Untuk lebih memahami polanya, mari kita melihatnya dalam gambaran yang lebih besar. 3 pangkat 3, jika pangkatnya ditambah 1 menjadi 3 pangkat 4, maka hasilnya 27 dikali 3 sama dengan 81. Selanjutnya, jika 3 pangkat 4 pangkatnya ditambah 1 menjadi 3 pangkat 5, maka hasilnya 81 dikali 3 sama dengan 243. Sebaliknya, jika 3 pangkat 1 pangkatnya berkurang 1 menjadi 3 pangkat 0, maka
Hasilnya adalah 3 dibagi 3, sama dengan 1. Selanjutnya, jika 3 pangkat 0 pangkatnya berkurang 1, menjadi 3 pangkat min 1. Maka hasilnya adalah 1 dibagi 3, sama dengan 1 per 3. Bentuk umum bilangan berpangkat adalah A pangkat N, di mana A adalah basis dan N adalah pangkat. Sehingga A pangkat N sama dengan A pertama dikali A kedua dikali A ketiga dikali A selanjutnya sampai dengan A yang ke N. Ini berarti basis A berulang sebanyak N kali. Sebagai contoh, X pangkat 4 sama dengan X pertama dikali X kedua dikali X ketiga dikali X keempat. Dan sebaliknya, jika dari perkalian dirubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, maka X pertama dan X kedua digabung menjadi X pangkat 2. X ketiga digabung menjadi X pangkat 3, dan X keempat digabung menjadi X pangkat 4. Contoh lainnya, Y pangkat 5 sama dengan Y pertama dikali Y kedua dikali Y ketiga dikali Y keempat dikali Y kelima. Dan sebaliknya, jika ingin dirubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, maka Y pertama dan Y kedua digabung menjadi Y pangkat 2. Y ketiga digabung menjadi Y pangkat 3. Y keempat digabung menjadi Y pangkat 4. Dan Y kelima digabung menjadi Y pangkat 5. Cara ini bisa dipakai untuk mengubah sebuah bilangan menjadi bilangan berpangkat. Contoh, kita ingin merubah bilangan 60 menjadi bilangan berpangkat. Bilangan 60 sama dengan 6 dikali 10. 6 merupakan perkalian 2 dikali 3, dan 10 merupakan perkalian 2 dikali 5. Kemudian, kita kelompokkan bilangan yang sama, yaitu 2 dengan 2. Kelompok bilangan yang sama digabungkan menjadi bilangan berpangkat, sehingga 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Contoh lain dalam perkalian aljabar, 6x pangkat 2y dikali 3xy. 6 merupakan perkalian 2 dikali 3. X pangkat 2 merupakan x dikali x, lalu dikali y, dikali 3, dikali x, dan dikali y. Kemudian dikelompokkan berdasarkan bilangan dan variabel yang sama. Kelompok bilangan yang sama digabungkan 3 dengan 3, X dengan X dengan X, Y dengan Y. Sehingga 6X pangkat 2Y dikali 3XY sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Yuk kita berlatih soal kuis berikut. Apakah A. 2 pangkat 6, B. 4 pangkat 3, atau C. 8 pangkat 2, yang merupakan bentuk pangkat dari 64. Tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Sebagai penutup, mari kita biasakan menutup pembelajaran dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.